Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel Nurwanda Munggaran. Dan di video kali ini saya akan bahas tentang roof rack. Mobilnya udah dipasang roof rack belum? Atau teman-teman masih bingung, masih dalam pertimbangan nantinya bakal gimana, terus juga materialnya yang bagus harus pakai apa, roof racknya mesti gimana. Nah teman-teman, simak video ini sampai beres, kita akan kupas tentang roof rack. Nah teman-teman, kita tahu semuanya bahwa roof rack itu fungsi awalnya adalah sebagai ruang penyimpanan di atas kabin. Nah, cuman di samping kegunaannya untuk penyimpanan barang atau storage, roof rack juga bagi kebanyakan pencinta mobil itu ditambahkan supaya memberikan efek maco pada mobil tersebut, terutama untuk mobil-mobil adventure 4x4 kayak Daihatsu Tab tentunya. Kehadiran roof rack pada Daihatsu Tab akan menambah kesan gagah, maco, adventure-nya keluar gitu teman-teman. Nah, saya ingin cerita pertama kali saya tahu dan untuk masang roof rack di mobil. Nah, awalnya itu tentu ya karena kabita atau kesemsem sama roof rack yang dipasang di rokinya Om Abo. Om Abo ini adalah senior saya di Paralayang. Beliau ini jago banget nih. Ranking 2 World Cup Paragliding di Sharjah 2014. Salut buat Abo. Nah teman-teman, ceritanya dulu beberapa tahun ke belakang itu tim Paralayang Sumedang sedang fokus latihan untuk Porda. Atletnya kurang lebih 10 orang lah ya, 10 orang termasuk saya dan juga Abo. Nah itu lansirnya atau mobilisasinya dari landing ke take off, karena kita take off landing itu harus diantarin ke pakai mobil ke take off-nya untuk terbang lagi. Nah itu pakai rokinya Om Abo teman-teman. Karena rokinya Om Abo itu, karena kapasitas roki kita tahu untuk 5 orang 2 baris, makanya untuk 5 orang ini naik di roof rack teman-teman. Nah kita 5 orang nih plus parasut yang beratnya hampir 10 kiloan kurang lah ya, kurang lebih 10 kiloan itu dilahap nih sama rokinya Om Abo dengan menempuh medan lumayan tinggi juga, lumayan nanjak juga, sekitar 40-50 derajat kemiringan tanjakannya. Jaraknya 1 kilometeran lah dari landing ke take off, itu dilahap sama rokinya Om Abo, keren banget kita. Nah teman-teman, kita balik lagi ke roof racknya ya. Beberapa hari yang lalu saya mendapat order untuk pabrikasi roof rack di Highline. Workshop kami yang memang biasa untuk mengerjakan variasian di besi seperti roof rack, bumper, over fender, terus juga four step. Nah, memang ini adalah tugas biasa kami. Namun terus terang untuk Highline ini adalah pekerjaan yang baru bagi kami, di mana sebelumnya kita belum pernah bikin roof rack untuk Highline. Maka dari itu saya harus mengukur ulang lagi panjangnya, lebarnya, dan juga support bodinya Highline untuk roof rack itu gimana. Karena rencananya saya akan pasang roof rack itu dengan tipe pemasangan dicantol aja ke list pinggir bodi mobil, jadi nggak menerus ke sasis. Nah metode itu memang harus memperhatikan beberapa faktor, terutama adalah daya dukung bodinya berapa kilo, dan juga itu nanti ngaruh ke material besi dan lain sebagainya di pembuatan roof rack.
patokan saya adalah manual book teman-teman ya, selalu saya lihat di manual book. Oh ya teman-teman, udah pada punya belum manual book untuk TAF? Kalau yang belum punya, nanti saya bagi ya, tulis aja emailnya di bawah, nanti saya kirimin via Google Drive. Nah, balik lagi ke roof rack. Nah, teman-teman, di manual book saya baca support bodinya untuk Highline itu sama roof rack itu lebih kecil daripada Rocky atau GT. Dia hanya mampu menahan sekitar 350 kilo. Nah, maka dari itu saya yang berencana tadinya mau pakai seamless itu saya ganti dengan pipa black steel dengan ketebalan 3,2 mm variasi dan 2,00 mm. Nah, saya ukur ulang lagi setiap detail-detail dari bidang untuk nanti roof racknya atau atas kabinnya. Lalu saya bikinkan lagi gambar kerja yang memang sesuai dengan Highline. Pipa black steel ketebalan 3,2 mm, berat sendirinya itu sekitar 70 kg, jadi masih support untuk bebannya di berarti berapa tuh, 280 kilo ya, cukup lah. Nah, sebelum melakukan pemotongan dan juga pengelasan, tentu ya hal yang paling penting kita terapkan adalah mengecek dari material tersebut. Kita cek ketebalannya, kita cek lagi lenturnya gimana dan juga materialnya seperti apa. Setelah oke, baru si pipa tersebut dipotong, disusun, dan lalu dilas. Dalam pengelasannya pun saya nggak sembarangan, kita sangat berhati-hati sekali dalam proses. Nah, lalu si Om Ahmad pun minta dia ditambahin untuk lantai roof racknya teman-teman. Jadi kalau biasa saya itu produksi roof rack itu hanya palang-palang besi aja tangannya. Nah, Om Ahmad itu minta dia dibikinin lantai. Ini kalau dulu nih Om Abu itu pakai triplek nih waktu di Rocky-nya itu ya. Nah, untuk di ini saya pakai ram besi teman-teman dengan ketebalan 2 mili dan pola lubangannya itu honey teman-teman. Nah, dipasangin langsung aja saya pasang mati ke badan roof rack supaya nggak goyang gitu teman-teman. Nah, teman-teman, ini roof racknya udah hampir jadi ya, dimana rangkanya udah terbentuk, udah 90% terbentuk. Tinggal bikin sikuan ke depannya nanti, karena depannya itu mau ditutup plat teman-teman. Nah, ini juga kita untuk ininya, untuk lantainya kita udah pasang. Ini kita pakai besi. Nah, untuk beratnya ini nggak lebih dari 100 kg. Lasan kita lanjut untuk merapikan bagian-bagian lasan dan juga sambungan-sambungan. Kita rapikan menggunakan gerinda dan juga kita poles dengan dempul teman-teman supaya permukaannya halus. Dan terakhir kita finish menggunakan cat zinc chromate 2 kali pengecatan atau 2 layer. Catnya pun tidak sembarangan, ini adalah zinc chromate yang memang didesain untuk dipasang di besi, yang didesain untuk dicatkan di besi dengan kekuatan suhu panas, kekuatan anti goresnya juga udah ada. Jadi saya pikir lumayan lah untuk roof rack ini bisa menambah awet nih umur roof rack tersebut supaya nggak gampang kusam kayak gitu. Nah, setelah semuanya beres roof rack siap dipasang di Highline. Yuk. Mantap kalau. Mungkin itu ya yang saya bagikan di video kali ini tentang roof rack. Jadi tipsnya buat teman-teman yang memang mau pasang roof rack, teman-teman harus perhitungin dulu si body atau kabin dari mobil teman-teman itu, dia prepare-nya itu untuk berapa kilo, dan terus juga untuk tipe roof rack-nya fungsinya juga jangan terlalu jauh-jauh. Kalau untuk gaya-gayaan udah pakai yang biasa aja, yang terlalu berat-berat. Tapi kalau misalkan untuk memang
difungsikan untuk tarik beban-beban berat, ya usahakanlah pakai material yang memang kokoh. Nah, terus juga dari pemasangannya, memang sih kadang-kala pemasangan roof rack itu yang nyantol ke bodi seperti yang saya pasang di Om Ahmad itu, bodi mobil itu, kris bodi itu bisa rusak teman-teman, apalagi catnya itu udah pasti catnya bakal rusak. Memang amannya itu si roof rack itu di stack ke sasis, dibikin roll bar, nantinya nyambung ke sasis. Selain juga untuk untuk dudukan roof rack, roll bar itu juga bisa untuk melindungi bodi. Cuman ya kadang-kala terlalu rame sih ya kelihatannya kalau pakai roll bar ke bawah, dan juga biaya pemasangannya juga relatif mahal karena nambah besi ke bawah, dan besinya itu harus seamless. Kalau gitu nggak boleh pakai black steel, itu harus besi isi full. Nah teman-teman, kalau misalkan ada teman-teman sharing tentang roof rack, tentu ya teman-teman lebih banyak pengalamannya, lebih banyak ilmunya, bagi dong share ke saya di kolom komentar. Terus di kolom komentar saya selalu bales kok komen-komenan dari teman-teman. Mungkin itu dari saya. Terima kasih udah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih juga nih untuk Om Ahmad atas ordernya. Dan bagi teman-teman yang mau bikin bumper, mau bikin roof rack, mau bikin full step, bisa kontak saya untuk saya bikin pabrikasinya. Dijamin keren teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.